Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini penuhi gizi anak. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit ya terkait dengan susu formula tadi ya, dan juga untuk bubur dan apapun saja yang dimakan untuk orang tua yang baiknya untuk kesehatan sang anak. Nah, boleh ditambahkan lagi kepada Dokter Sarah seperti apa sebenarnya untuk terkait dengan susu formula ya? Iya, izin tambahannya ya. Jadi faktor yang kita pertimbangkan pada pemberian anak usia 0 sampai 6 bulan tadi ya dari Mbak, memang bagus kalau misalnya dibandingkan ASI lebih bagus. Karena dari ibu dia udah ada antibodi yang bakal melindungi adik dari penyakit apapun. Misal saya HIV, anak saya udah ada antibodi HIV. Saya ada diare, anak saya udah ada, kayak gitu. Jika kita berikan terus melanjut, itu yang paling bagus dari ASI, itu yang tidak ada di susu formula. Nah, untuk pemberian susu formula boleh-boleh saja, yang tidak boleh dicampur. ASI dicampur 1 botol sama susu formula, itu nggak boleh. Kita nggak tahu kandungannya apa yang terjadi, zat apa yang terbentuk, itu tidak tahu kita. Itu kan buatan pabrik sama Iya, yang asli dan buatan pabrik ya. Yang kita takut bisa kita coba. Nah, untuk susu formula PR-nya itu ASI udah pasti cocok sama anak. Susu formula itu masalah baru, cocok-cocokan. Ada yang nggak cocok, ada yang alergi ternyata. Ada yang nggak cocok sama rasa-rasa sapi, ada yang nggak suka. Nah, tapi balik kebutuhan tadi ya Mbak Ria, meskipun ASI itu bagus, tapi pada beberapa anak yang dengan kondisi khusus, yang ada gangguan kongenital, jadi gangguan kongenital itu ada gangguan yang didapat dari lahir, defek-defek akibat dari organ yang tidak terbentuk sempurna. Paling sering adalah penyakit jantung bawaan, dikit-dikit biru anaknya, nangis biru, apa-apa sesak. Itu biasanya berhubungan dengan anak yang prematur dan biasanya berat badan lahirnya rendah. Itu gizinya 2 kali lipat daripada bayi sehat biasa. ASI saja mungkin cukup kalau memang ibunya berlimpah. Gimana pada kondisi yang susah keluarnya? Udah kita coba, udah pakai susu teh, masih kurang kondisinya. Misal pada anak ternyata butuh 80 kilokalori dalam seharinya per kilogram berat badan. Pada anak PJB itu bisa aja 100 sampai 120 kilokalori. Dikalikan aja dengan berat badannya. Sehari dia harus dapat itu. ASI ternyata nggak cukup mendapatkan kilokalorinya. Jadi ditambah susu formula boleh. Syaratnya susu formula dulu itu jadinya kita Mbak? Kita atur tahap. Misal ibu kan paling males ya bangun malam. Nah, itulah caranya. Pagi siang ayo ASI. Malam tuh tinggal pompa dia, anak udah di susu formula sama suami. Nah, perlahan-lahan nanti baru tuh dia juga bisa penyapihan. Memang 0 sampai 6 bulan bagusnya ASI, tapi ditambah seperti itu nggak apa-apa. Jangan dicampur 1 botol, itu aja. Jadi diganti-ganti boleh. Karena tadi seperti kata Mbak Ria, susu formula pasti gulanya tinggi, lemaknya tinggi, kandungan protein semua macam tinggi, ya pasti kalorinya tinggi. Makanya anak-anak tuh cepat gemuk ya kalau Sekarang ditemuin kalau anak susu formula itu kecil, rata-rata pasti gemuk. Cuman daya tahan tubuhnya, walaupun dia gemuk, daya tahan tubuhnya. Jadi belum tentu ya yang minum pakai ASI berat badannya kecil, tapi belum tentu dia nggak sehat ya, pasti sehat gitu ya. Anak-anak ASI itu sebenarnya dia emang berat badannya biasa-biasa aja sih, nggak yang oper-oper apa gitu. Normal gitu. Malah kelihatannya malah anak ASI itu kayak kecil malah kayak tapi jangan salah, walaupun dia kelihatan kecil, kalau ditimbang dia ternyata berat juga. Nah, anak-anak ASI itu kadang sulit sekali sih, maksudnya bukan sulit walaupun ada temannya pilek, dia belum tentu kena pilek. Jadi ASI berpengaruh pada daya imunitas tubuh, ditambah karena kandungannya berbeda. Biasanya anak-anak yang minum susu formula cabi-cabi gendut. Anak ASI, ganteng ini. Karena perbedaannya ini Mbak. Dia nggak cabi-cabi bener gitu. Perbedaannya pada anak ASI biasanya masa ototnya lebih tinggi dibandingkan anak yang minum susu formula. Itu nanti mempengaruhi juga. Karena orang tua kan sukanya anaknya yang gemoy-gemoy gitu ya, gendut, berarti sehat gitu ya, padahal enggak gitu karena gulanya tinggi gitu. Nah, kalau untuk masalah MPASI itu gimana nih? Karena kan orang tua sekarang itu kadang-kadang takutnya mencampurkan apa yang tidak boleh seharusnya ya untuk anak itu.
MPASI. Nah, MPASI ini kita harus paham dulu nih. MPASI ini kan berarti makanan pendamping ASI, bukan makanan pengganti ASI. Jadi, mentang-mentang dia udah dikasih ASI, udah dikasih makanan, terus ASINya berhenti. Enggak. Jadi, dia tetap ASI, baru didampingin dengan makanan pengenalan. Jadi pengenalan ini dimulai dari setelah ASI eksklusif 6 bulan, dimulai dari 6 bulan. Tapi jangan salah, di masyarakat yang belum terpapar edukasi atau juga mungkin media gitu ya, ada kakek nenek lah yang nyuruh gitu kan, ini biar dia nggak kejang kasih kopi. Padahal kan belum tentu dia kejang. Maksudnya biar nggak kejang berarti biar mencegah. Padahal belum tentu dia kejang, anaknya sehat-sehat aja, takut kejang dikasih kopi, itu salah. Dikasih air kelapa kan. Cara itu tradisional salah. sekali. Iya, air tajin. Nah itu justru MPASI-nya itu terlalu dini. Nah kan anak-anak 0 sampai 6 bulan itu ususnya itu belum matang. Jadi perkembangan dia setelah lahir itu kan masih bertahap, dia menyesuaikan tubuhnya dengan lingkungan sekitar. Nah jika dikasih makanan yang bukan dari ibunya, makanan luar, itu takutnya nanti terjadi diare atau malabsorpsi. Nah takutnya di situ. Jadi memang sudah ditetap sekali, anak itu sudah matang usianya di 6 bulan, baru dikasih makanan pendamping ASI. Nah makanan pendamping ASI ini juga bertahap, nggak bisa harus langsung dikasih nasi, dikasih ayam saja ya. Nggak bisa, iya, nggak bisa. Jadi anak-anak itu juga harus ada teksturnya. Jadi baru masuk 6 bulan pertama, di hari pertama 6 bulan itu dia harus disaring dulu makanannya. Sangat halus berarti. Iya, sangat halus. Karena kenapa? Pencernaannya kan baru mateng nih, istilahnya kan. Jadi dia menyerapnya juga dengan pelan-pelan di dalam tubuh. Jadi nggak bisa yang langsung pisang masuk ke lambungnya terus bisa dia maksudnya di blendernya di dalam lambung, nggak bisa. Jadi lambungnya sendiri juga harus menyesuaikan, yang biasanya dia nerima ASI gitu atau susu formula lah seperti itu kan, ternyata tiba-tiba ada pisang masuk gitu, nggak mungkin kan. Jadi jadi harus pisangnya juga harus dikerokin gitu, maksudnya buah-buahannya juga harus di jus. Nah nanti masuk ke 9 bulan itu baru namanya nasi lunak. Jadi dia udah bentuknya teksturnya agak keras dikit, tapi dia masih lembut, masih bisa diterima. Nah, baru pengenalan makanan keluarga itu setelah umur 12 bulan atau 1 tahun. Itu baru boleh ngikutin keluarganya. Tapi ibunya juga jangan gegabah. Mentang-mentang anak aku udah setahun, udah boleh makan cabai. Nggak boleh. Dia kan belum bisa nerima itu juga. Orang tua sekarang ya itu pengenalan, biar mereka tekan pedas pada saat gedenya gitu. Terus salah biar dia kuat, biar dia nggak badannya kuat gitu kan. Padahal jangan salah, dia kan belum tentu bisa nerima. Nah, pas 12 bulan dia dikenalin cabai, dia diare. Nah, kecil kan badannya gitu. Iya, itu makanya baik, ada tahap-tahap. Kita jeda dulu, nah kita bahas lagi ya di segmen terakhir nih ya dengan tema kita penuhi gizi anak. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.